Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Wa idza, dan apabila ra'aita, engkau melihat mereka, hum tu'jibuka, menakjubkan engkau, mengagumkan engkau, atau mempesonakan engkau, ajsamuhum, tubuh atau raga mereka. Wa yaqulu, dan jika yaqulu mereka berkata, tasma' liqaulihim, tasma' engkau dengarkan, liqaulihim, perkataan mereka, ka'annahum, seakan-akan seolah-olah mereka itu khusyub, bantang kayu, musannadah, yang disandarkan. Yahsabuna, mereka mengira atau mereka menyangka, kulla sayhatin, setiap kali teriakan, setiap teriakan itu tertuju atas mereka. Humul adu, mereka adalah musuh. Fahdharhum, maka waspadaan, hati-hatilah engkau terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan daripada kebenaran. Demikian kira-kira terjemah surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63, ayat yang ke-4. Kajian kita yang lalu, antara lain kesimpulannya adalah bahwa di antara yang harus kita waspadai selaku kaum muslimin dan orang beriman dalam kehidupan, lebih-lebih dalam perjuangan, adalah bahaya laten orang munafik. Baik munafik kecil, munafik besar, baik munafiknya munafik amali ataupun i'tiqadi. Munafik kecil, ya kaum muslimin yang berwatak, yang berperangai, bersifat, bertingkah laku, bertabiat sama dengan orang munafik. Munafik besar atau i'tiqadi, asli kafir, asli syirik musyrik, asli memusuhi anti Islam. Cuma bajunya bulunya berbulu ayam, bajunya bulunya bulu kambing. Dia harimau tapi kulitnya, bajunya kulit kambing. Dia musang, bulunya bulu ayam. Ini asli munafik. Di antara perangai mereka, sifat mereka adalah suka berbohong, suka bersumpah. Bahkan sumpah-sumpah mereka jadikan sebagai perisai, junnah, sebagai perisai untuk melindungi, menghalangi mereka supaya jangan terbongkar watak mereka yang sebenarnya. Dan mereka senang sekali menghalangi, merintangi, menghambat orang. Di samping diri mereka, mereka suka menghambat, menghalangi orang untuk berjihad.
untuk melaksanakan syariat Islam, untuk menjalankan segala aturan-aturan tuntunan-tuntunan Islam ini dengan berbagai macam cara. Mereka menghalangi fasaddu an sabilillah. Amat sangat jelek perangai mereka. Terakhir itu lantaran mereka imannya hanya iman di mulut, tapi sebenarnya mereka kafir, dan mereka tidak akan pernah paham tentang hakikat kebenaran karena hati mereka telah dicap, telah tutup. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat yang keempat. Wa idza ra'aitahum, mula-mula tertuju dan diarahkan ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ta-nya ra'aita, ra'a melihat, ta engkau. Jadi apabila engkau melihat ya Muhammad, kira-kira begitu. Apabila engkau melihat ya Muhammad, melihat mereka, tu'jibuka ajsam, tu'jibuka, ta'jub, takjub engkau, kagum engkau, terpesona engkau dengan tampilan lahiriah mereka. Tokoh munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, memang fisiknya kekar, kuat, tampangnya, tongkorongnya bagus, dan terpesona orang melihat kegagahannya. Kata orang atletis lah. Tiba dua tu tongkorong otonya mantap. Jangankan kita, Nabi saja melihat tampilannya kagum. Tu'jibuka ajsamuhum, fisik mereka. Tampilan luarnya luar biasanya, terpana, tergoda, terkagum, terkesima kita. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka, ya bisa mengagumkanmu fisik mereka itu. Karena orang ini memang orang yang suka memperhatikan tampilan fisik, menghiasi fisiknya, atau membangun fisik sedemikian rupa sehingga kalau kita tidak tahu orang ini melalui fisiknya, kita sudah tergoda, tertipu dan terpedaya. Itulah dia tu'jibuka ajsam, jisim jasad, ajsamuhum, tu'jibuka ajsamuhum. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yaqulu, dan jika yaqulu mereka berkata, berbicara, fasih, fusahah, fasih, susunan bahasanya rapi, bisa berorasi, bagus berkata-kata, pandai menyusun kalimat-kalimat, menghubungkan satu dengan lain, sehingga siapapun yang mendengarnya terkagum juga. Jadi kalau mereka bicara, pasti orang menyimaknya, karena bagus. Sayangnya orang ini hatinya serigala, hatinya hati musang. Dia antipati dengan Islam, musuh Islam, kafir asli. Nah, karena tampil luar itulah yang bikin orang tertipu. Dua itu, jika melihat, jika mendengar. Alangkah banyaknya orang sekarang, kalau tidak hati-hati, kita bisa terpedaya mendengarkan kata-katanya, uraiannya, penjelasannya, argumen-argumennya. Lebih-lebih kita yang kurang kuat akidah kita, keimanan kita, kadang-kadang dia memakai istilah agama, memakai istilah syariat atas nama Islam lagi, segala macam. Nah, di sini pentingnya kita
memperkuat, memperkokoh keimanan kita, keyakinan kita, akidah tauhid kita, dan pengetahuan kita tentang syariat ini. Karena orang kan gampang saja nanti kena kepiandaan. Ini al-bayan minas sihir. Kepandaian bicara itu bisa menyihir. Bisa menyihir. Dua ini. Apabila engkau melihat tampilan fisik mereka, engkau terpana, tergoda. Jangankan perempuan, laki-laki saja tergoda melihatnya, apalagi perempuan. Kemudian apabila dia bicara, ya, karena kepandainya bicara, ya didengar. Tasma' liqaulihim, engkau dengarkan kepada bicara mereka. Dua ini. Dia hati-hati kita yang hanya melihat tampilan. Ya, hati-hati kita yang suka hanya menilai tampilan luar, gaya bicara, bersikap. Ka'annahum, seakan seolah mereka itu khasyabah. Khasyabah itu batang kayu. Batang kayu yang tidak hidup lagi, yang sudah ditebang, sejenis papan-papan balok-balok, atau batang betul. Khasyabah, jamaknya khusyub. Seakan mereka itu kayu atau batang kayu yang musannada, disandarkan di dinding. Kaji kita munafik ini jangan tersinggung pula orang bersandar. Batang kayu balok disandarkan di dinding. Apapun perbicaraan orang, apapun perkataan orang, bagaimana orang pun menjelaskan, karena ada batang kayu yang tersandar. Dia ada di ruangan, dia ada di majelis, dia ada di tempat itu. Tapi karena batang kayu, dia tidak paham, dia tidak mengerti. Dia hadir, dia hanya bersandar untuk menampakkan, memamerkan diri, kita ikut, kita semajelis, kita sama, duduk dia. Begitulah munafik. Ka'annahum khusyubun musannada. Mereka hadir di majelis Nabi. Ketika Nabi duduk-duduk bertemu-temu dengan para sahabat-sahabat, mereka ada di situ. Jangan lupa orang munafik juga salat zaman Nabi, salat jamaah lagi. Yang bangga pula kita salat jamaah, orang munafik salat jamaah. Surat An-Nisa ya. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. La yadhkuruna Allah illa qalilan. Apabila mereka itu tegak berdiri untuk salat berjamaah, mereka ikut salat. Ikut salat. Kapia berangkang. Kapianya berangkang. Musuh, musyrik, orang yang paling benci kepada Nabi. Tapi dia hadir. Sampai-sampai sebagian sahabat tidak tahu dia munafik asli. Karena kepandaiannya menutup kebenciannya dengan tampilan fisiknya, menutup dengan kepandaiannya bicara, menutup diri dengan hadir dia di mana ada majlis. Sampai berperang pun ikut mereka pergi. Kan An-Nisa surat keempat ayat 142. Innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri untuk salat berjamaah bersama-sama kaum muslimin, kamu mereka berdiri mengatur barisan tapi kusala dalam keadaan malas. Kenapa? Karena yang menyuruh mereka berdiri bukan hati mereka, bukan iman mereka, hanyalah untuk memperagakan, memamerkan
mereka ada. Kalau bahasa orang awak, malai nampaknya muka nanjanya, hati nan suci. Menampak muka saja jadi setor wajah. Munafik hadir di masjid ketika mereka salat, berdiri salat jamaah tapi kusala, malas. Kenapa malas? Karena yang menyuruh mereka berdiri bukan imannya, tapi untuk pamer, untuk tampil. Mereka riya'an nas, mereka riya, yura'unan nas, yura'una, mereka riya. Mereka hanya ingin mempertontonkan, memperlihatkan kepada orang lain, kita kok sama, kita kok nak beda. La yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah melainkan sedikit saja. Bayangkan orang munafik kafir ikut salat. Siapa yang tidak akan tertipu, tidak terpedaya? Yukhadi'un Allah. Kata mereka menipu Allah. Kenapa? Karena mereka itu tidak yakin Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan, Allah mengawasi. Allah alimun bizati sudur. Allah mengetahui apa yang di dada mereka. Mereka nak yakin. Dengan cara begitu kata mereka menipu Allah. Karena mereka menganggapan, mana tahu Allah tu apa yang di hati kita, apa maksud tujuan kita, keinginan kehendak kita. Mana tahu Allah tu. Dia tidak beriman. Dengan cara mereka tampil salat berjamaah bersama-sama hadir, cara begitu kata mereka menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah memperlakukan mereka seperti orang yang tertipu begitu. Kembali kita lagi kepada yang tadi. Ka'annahum khusyubum musannana, seperti kayu tersandar. Disamakan mereka seperti itu kerana mereka duduk di dalam majlis Nabi, ada di situ bersama-sama. Bahkan ketika Nabi membicarakan tentang strategi perang, mereka juga ada, mereka juga mendaftar mau pergi. Hebat, malah mereka juga pergi berperang. Dengan catatan, mana tahu nanti kalau menang perang kita dapat rampasan perang. Nah, salah satu yang menggembos peperangan ya ketika perang Uhud, mereka lari, sarang lalanya Nabi tinggalnya. Kaum munafik itu gitu dia. Orang sedang lalanya tinggal. Tidak ada yang separah itu. Ketika peperangan hebat terjadi, berkecamuk, mereka menggembos. Munafik seperti itu gaya. Nah, kembali kita khusyubum musannadah. Seakan mereka itu batang kayu atau kayu yang tersandar di dinding. Hanya duduk, ikut di hadas itu. Tapi mereka itu sebagaimana ayat, tidak mengerti, tidak paham. Di ujung ayat yang ketiga, fahum la yafqahun. Mereka tidak paham, tidak mengerti apa yang dibicarakan Nabi, karena jasad mereka di situ, hati mereka tertutup. Ya, apapun yang Nabi bicarakan mereka tidak tahu. Dan yahsabuna kulla sayhatin, mereka mengira setiap kali datang ayat Nabi membicarakan firman Allah, menyebutkannya, membacakannya, itu bagi mereka bagaikan suatu teriakan yang membahana yang akan menghantam mereka. Kenapa? Mereka takut jangan-jangan apa yang dibaca Nabi itu mengenai diri mereka. Begini, kita bikin satu gambaran lah. Awak-awak aku kalau ada dalam ruang wakaf, bersikap seperti itulah.
melakukan berbagai macam kesalahan, kecurangan, penipuan, pengkhianatan, dan kedustaan-kedustaan serta penggelapan-penggelapan hadir di ruang gua. Awak dapat, awak musyawarah, awak buat program segala macam taktik. Orang yang tadi itu duduk di situ, dia takut. Jangan-jangan pimpinan menyinggung dia. Jangan-jangan ada orang rapat menyebutkan perangainya. Jadi setiap kali orang bicara, ketakutan. Jangan-jangan dia yang dibaca. Jangan-jangan ayatnya yang dibuka. Jangan-jangan. Jadi ayat-ayat itu bagaikan suara keras yang menghantam mereka. Awak bahasa sehari-hari awak tu. Kalau awak salah, awak duduk asen. Tapi awak ketar-ketir. Jangan-jangan awak dibicarakan awak. Terus ketakutan dia duduk. Tiba di surah Al-Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Itu kan gambaran, hampir-hampir saja kilat menyambar mereka, petir menyambar mereka. Itu kan gambaran wahyu. Wahyu yang turun, ayat yang turun, hampir-hampir saja menghantam mereka. Jadi mereka duduk di majlis Nabi, di tempat Nabi duduk bersama-sama. Ketakutan mereka itu jangan-jangan setiap ayat yang turun atau apa yang Nabi ucapkan menghantam mereka. Bagaikan suara menggelegar, sayhah. Sayhah itu suara keras yang membahana. Jadi yahsabuna kulla sayhatin, mereka mengira setiap kali sayhah, suara keras itu, alaihim, menimpa atas mereka, tertuju kepada mereka, terarah kepada mereka. Allah ditimpakan kepada mereka, alaihim. Dan begitulah sebenarnya kenyataan orang munafik sepanjang zaman. Di antaranya ini kula sayhah. Jadi mereka selalu dalam ketakutan, selalu dalam kecemasan. Takut rahasia-rahasia mereka dibongkar atau tersingkap. Padahal orang tak bicarakan dia. Merasa begitu saja. Humul adu fahzarhum. Mereka ini adalah adu. Mereka ini musuh, sebenar-benar musuh yang sempurna. Humul a'da al-kamiluna fil adawah. Memang orang yang paling benci, yang sakit hati, musuh abadi. Untuk itu, hai kalian orang-orang muslimin, kalian orang mukmin, hati-hati dan waspada. Kalau yang diperingatkan di sini Nabi Muhammad, fahzar. Maka waspada dan hati-hatilah engkau ya Muhammad terhadap mereka. Kalau Nabi saja disuruh hati-hati, disuruh waspada, apalagi kaum muslimin. Hati-hati terhadap orang-orang yang seperti ini. Jangan terpesona dengan tampilan fisik mereka, terkagum-kagum, dan jangan nanti terpengaruh dengan kepandaian mereka berbicara, karena orang seperti ini memang itu keahliannya. Orang-orang munafik itu memang selalu menampilkan tampilan luar, menyelimputinya dengan tampilan luar supaya yang isinya jangan terbongkar. Apa yang mereka sembunyikan jangan tahu orang. Maka mereka bikin segala macam supaya orang, bahkan ketawanya pun, senyuman pun dibikin-bikin. Semuanya dibikin-bikin hanya untuk pamer dan ria. Tapi sebenarnya mereka adalah ini serigala berbulu domba, berada di tengah-tengah domba-domba yang banyak. Hati-hati ya.
Kalau bahasa orang wak nu ada tu. Jangan lupa yo jarik. Sebab nak cok lupa yo jarik ko balam. Jarik nak pernah lupa yo balam. Nak pernah lupa. Cuma kadang-kadang balam ko lama angguk-angguk orang ana lupa. Sebenarnya itu musuh. Jadi fahzar. Maka hendaklah engkau hati-hati dan waspada terhadap mereka-mereka yang seperti ini, kerana mereka adalah adu, musuh dalam selimut, menohok kawan seiring, mengguntiang dalam lipatan. Anda hati-hati engkau nanti engkau enak-enak tidur, ditikamnya engkau. Yang musuh dalam selimut. Mengunting dalam lipatan. Itulah bahasa orang awak. Tanpa sadar wak, kiranya kain-kain yang lipet itu letak guntiang-guntiang dalam. Di luarnya encak, kira lah cabik-cabik. Mengunting dalam lipatan. Asyik-asyik berjalan bersama-sama, tiba belakang tikamnya, manohok kawan seharian. Menikam dari belakang. Asyik-asyik berjalan ditungkainya. Fahzar. Dalam perjuangan orang seperti ini sangat-sangat berbahaya. Kalau serang waknya ya asali tanduk kemakan bila sungguh berkubang. Tidak pedulinya berkubang-kubang, pokoknya makan. Fahzarhum qatalahumullah. Qatala satu doa ni. Semoga Allah membinasakan mereka. Qatalahumullah hampir mirip dengan la'anahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka, menyingkirkan mereka daripada rahmat orang-orang seperti ini. Kita tidak boleh menyebut nama orang, tapi menyebut sifat boleh. Semoga kaum-kaum munafik itu Allah binasakan. Semoga orang kafir-kafir itu begini begitu. Yang tidak boleh menyebut nama. So ini kan ada nama. Hanya kata ganti. Kata gantinya hum. Mereka. Katalah semoga Allah membinasakan mereka. Mereka siapa? Mereka yang seperti ini. Yang mereka yang perangainya, sifatnya, wataknya, siapa saja seperti ini. Qatalahumullah. Tanpa menyebut nama, tanpa menunjuk siapa. Jadi bolehkah kita mengkutuk, melaknat? Kalau tidak menyebutkan nama boleh. Menyebutkan sifatnya, perangainya, tabiatnya, tanpa merinci siapa orang. Ini boleh saja. Tidak masalah. Banyak ayat-ayat laknat itu atau hadis-hadis tentang laknat tanpa menyebut nama. Misal Allah melaknat, Rasul melaknat tanpa menyebutkan siapa nama orang. Sebenarnya ini kata Allah. Allah membinasakan mereka, mengkutuk, melaknat mereka, menyingkirkan mereka dari rahmat. Anna yu'fakun. Anna, bagaimanakah mereka orang-orang seperti ini sampai bisa dipalingkan dari kebenaran? Yu'fakun, dipalingkan. Yu'faku, dipalingkan daripada petunjuk, daripada kebenaran. Ini kalimatnya fa'anna, ketecengan. Bagaimanakah ini orang sampai bisa dipalingkan daripada kebenaran? Padahal sudah dijelaskan semikian rupa, diterangkan semikian rupa, malah nak juga hadir dalam majlis-majlis, bertemu dengan Nabi, bersua dengan sahabat-sahabat. Tapi yang namanya mereka sampai
sampai mereka bisa dipalingkan seperti itu, tidak ingat. Nah, kembali lagi persoalannya kepada hidayah. Persoalannya itu hati mereka memang seperti itu. Dan mudah-mudahan kita tidak orang yang seperti itu dan tidak tergoda dengan orang seperti ini. Pelajaran kita dalam ayat yang keempat ini adalah, pertama, jangan tergoda dengan tampilan luar. Dan jangan nilai orang melalui tampilan luar. Lebih-lebih fisik. Ya, fisik itu keluar. Ya, kalau kita rinci, janganlah rinci. Pokoknya tampilan luar lah. Semuanya dari atas sampai ke bawah. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan perkataan, bicara kaum-kaum yang seperti ini, karena mereka piawai mengolah kata. Lunak, lembut, pandai bicara, hebat berorasi. Santun. Kalau bahasa kami sinan lunak kapal ceciang pi pematang sawah di girianya. Ko manci mana? Yambu ini kaki orang pentong. Karena tahu di manci, usah manci. Orang selang lalu yambu ini gigi jo, yambu gigi ya. Tanpa sadar berikut kaki orang lalu kol cair. Hati-hati mendengar orang seperti ini bicaranya, tampilan fisiknya dan bicaranya. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini, berapa banyak orang bisa berorasi, bicara atas nama ini, atas nama itu. Luar biasa. Kadang-kadang kita yang rajin salat Ghosn kadang-kadang terpana aja menjadi orang. Dua hal yang diperingatkan, melihat dan mendengar. Karena salah satu kepandaian orang munafik yang dua ini, selalu melepong itu apa? Memperbaiki tampilan dan menyusun suatu kata-kata termasuk program-program yang memperdaya orang. Nah, tanpa kita sadari, kita tertipu, terpedaya dengan orang seperti ini. Pelajaran kedua adalah tidak semua yang hadir itu tidak semua yang hadir dalam suatu ruangan, apalagi dalam perjuangan, mereka itu adalah anggota. Hati-hati juga terhadap musuh yang menjadi nafsu. Mereka duduk di ruangan bersandar, tenang, tidak bikin ulah, tidak bikin perangai, tidak lasak, duduk saja bersandar, seperti alu tersandar, tidak melawan, memantah, tidak, tenang. Tapi jangan sangka, namanya khusyubun musannadah. Khusyubun musannadah bisa jadi hadir orang seperti ini dua. Hadir untuk menutup siapa dirinya supaya dia jangan tertuduh. Hadir yang kedua untuk mengetahui rahasia-rahasia apa yang diperbincangkan orang dan segala macam. Itu pelajaran kedua. Yang ketiga, sepanjang waktu orang-orang yang seperti ini, kaum munafik itu selalu dalam keadaan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan. Jangan-jangan pembicaraan itu terarah kepada mereka, tertuju kepada mereka. Kaum munafik itu kalau ada dalam sidang-sidang, rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, yang mereka khawatirkan itu. Kalau zaman Nabi, jangan-jangan Nabi bicara, jangan-jangan ayat turun mengenai mereka, sehingga mereka terus dihantui oleh ketemaran, ketakutan ketika hadir dalam rapat, dalam pertemuan itu. Karena mereka itu mengira kulla sayhatin alaihim, setiap kali ayat yang bagaikan suara teriakan keras membahana, menghantam mereka. Itu yang ketiga. Dan garis bawahnya, hati-hati, ini musuh sebenarnya musuh.
dan musuh paling berbahaya ini dalam selimut. Bayangkan kalau ayat bicara tentang orang kafir di awal surah Baqarah, dua ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Lalu khatamallahu nabi, dua ayat. Tapi bicara tentang munafik, wa minan nasi may yaqulu, sampai nanti ayat 20. Panjang cerita tentang ayat orang munafik. Di awal surah Baqarah, saya ingatkan, di awal surah Baqarah bicara tentang orang kafir, ayatnya ayat 6 dan ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Setelah itu munafik. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, sampai kepada ayat yakadul barqu yakhtafu absarahum, ayat ke-20. Panjang ayat. Ini saja sudah mengisyaratkan. Karena orang kafir itu nyata ada di depan kita. Nampak. Tapi orang munafik enggak, dia berada di dalam, bukan di luar. Enggak kekecil musuh lan salimi. Salalok ya, Pak. Salalok ya, Pak. Sasalimu ya, Pak. Kalau musuh ada jalan dari rumah, Pak, di luarnya, Pak. Ikut sakamar, sakasua, sabanta, saking sawok, tapi musuh. Begitu betul hebatnya. Maka harus fahzarhum, itu nasihat terakhir. Fahzarhum, hati-hati, waspada terhadap mereka, karena mereka memang betul musuh. Karena mereka telah dipalingkan daripada petunjuk kepada kebenaran. Saya rasa itu kaji kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah untuk saya dan kita semua. Kita berlindung kepada Allah daripada kaum yang seperti ini. Ya, Pak Ji? Sebelum itu, Ustaz. Alulai. Allah menggunakan kata-kata hum. Ra'aitahum ajzazuhum kullu kanau. Jadi kebanyakan mereka orang kafir itu fisik kuat. Bukan kebanyakan. Jadi Allah menggunakan hum. Betul, di zaman itu ya. Tapi orang-orang seperti ini pasti mengelabui orang dengan tampilan fisik. Orang munafik itu kelah coba. Nyo amuah memakai bulu ayam. Nyo musang. Amuah baju kambing, nyo harimau. Amuah pakaian domba, nyo musang. Berarti nyo menyelimuti. Kadang-kadang lebih kuning daripada ramai, Pak Ji. Nyo minta sih lebih kuning daripada ramai. Walaupun ndak kekar, tapi nyo pasti memperhatikan fisik supaya mengelabui yang dalam. Senyumnya, gaya bicaranya, lemah lembutnya, cuba kita ambil menantu ke 10 Pak. Tapi itulah buat. Pertanyaan Ustaz, apakah kebanyakan orang itu melibatkan karena Allah menggunakan kata-kata hum gitu? Siapapun munafik seperti itu. Selalu untuk menutupi apa? Untuk menutupi. Jadi bicara aja guys, nyuatir itu. Itu makanya fahzarhum, hati-hati. Walaupun mereka tidak kekar, tapi mereka akan selalu mengekarkan diri. Walaupun tidak gagah, tapi menggagahkan diri kira-kira itu. Ya Pak Ji? Sekian kita anggap tanya Pak Di terakhir untuk kali ini. Diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.